menjelaskan tentang Jihan nggak ada ya? Hilang ya dia? Lanjutin deh. Ya, kali ini kita dari kelompok 3 Qawaid Tafsir akan mempresentasikan tentang Al-Wasf. Selanjutnya Nashwa. Punten. Dimulai dari pengertian ya. Pengertian Al-Wasf secara etimologi, Al-Wasf adalah kata yang terdiri dari wawu, sod, dan fa yang merupakan akar kata yang maknanya menghias sesuatu. Wasaftuhu artinya asifuhu wasfan, yang saya melukiskannya dengan suatu lukisan. As-sifah atau sifat ya adalah al-imarah, yaitu tanda yang lumrah bagi sesuatu. Secara terminologi, al-wasaf adalah suatu tambahan yang diberikan kepada materi azat yang diperoleh ketika materi itu dipahami, baik tambahan itu positif maupun negatif. Maka makna as-sifat atau al-wasaf lebih luas daripada na'at. Masuk kaidahnya, kaidah ke-82. Kullu ma kana minal awsafi ab'adu min bunyanihi al-fi'li fahuwa ablugu. Setiap yang tergolong kata sifat yang lebih jauh daripada bangunan kata kerjanya, dia akan lebih dalam maknanya. Dalam bahasa Arab, ungkapan kata benda bersifat tetap dan kata kerja mengandung makna yang berubah-ubah. Karena kata sifat termasuk kata benda, maka ia bersifat tetap. Sigoh mubalaghah adalah kata sifat yang dibentuk dari masdar, sedangkan isim fa'il dan sifat musyabbahah dibentuk dari kata kerja. Masdar lebih jauh daripada kata kerja. Karena itu, makna sigoh mubalaghah itu lebih dalam. Contohnya, di surat Al-Fatihah ayat ketiga, Ar-Rahman ya Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahim adalah sifat musyabbahah, maka maknanya sama dengan Ar-Rahim, isim fa'il, dibentuk dari kata kerja rohima. Sedangkan Ar-Rahman adalah sigoh mubalaghah, berasal dari masdar Ar-Rahmah. Berdasarkan kaidah di atas, maka Ar-Rahman lebih dalam maknanya daripada Ar-Rahim. Kaidah ke-83, as-sifatu idza waqa'at lin nakirah fahiya mukhassisah wa in ja'at lil ma'rifah fahiya muwaddihih. Kata sifat bila terletak setelah nakirah fungsinya mengkhususkan, dan bila terletak setelah ma'rifah fungsinya menjelaskan. As-sifat adalah makna tambahan yang diberikan kepada kata. As-sifat lebih luas maknanya daripada na'at. As-sifat maksud baik kepada kata benda nakiroh maupun kepada kata benda ma'rifah. As-sifat bila masuk kepada kata benda yang nakiroh, maka fungsinya adalah untuk mengkhususkan. Kalau as-sifat masuk kepada kata benda yang ma'rifah, maka fungsinya adalah untuk menjelaskan. Contohnya, penggunaan sifat pada isim nakirah. Contohnya pada surat Al-Mu'min ayat 28, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Dan seseorang laki-laki yang beriman di antara pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata. Dalam ayat itu terdapat frasa rajulun mu'min, laki-laki yang beriman. Rojulun adalah kata benda nakiroh dan mukmin adalah sifat dari rojulun. Dengan pemberian kata mukmin itu, makna laki-laki itu tidak lagi umum, tetapi sudah dibatasi, yaitu laki-laki yang beriman. Dengan demikian, pemberian sifat pada kata benda nakiroh adalah untuk pengkhususan. Ini yang contoh penggunaan sifat pada isim ma'rifah. Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Dalam ayat itu, an-nabiyil ummi, Nabi yang ummi adalah sifat dari ar-Rasul. Ar-Rasul adalah ma'rifah. Dengan demikian, sifat dari ma'rifah kan fungsinya untuk menjelaskan kata yang disifatinya, bukan mengkhususkan Nabi yang ummi aja gitu.
Nabi Muhammad SAW tidak mengerti baca tulis, tapi ia menguasai ilmu Allah yang diberikan kepadanya. Berarti ia tidak bodoh dengan keumiannya itu, tetapi justru ia manusia yang sangat hebat, karena gurunya langsung Allah dan ia tidak memerlukan ilmu manusia. Sifat di sini fungsinya untuk menjelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan Nashwa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada kaidah ke-84. Idza waqa'at as-sifatu ba'da mutadhayifaini awaluhuma adad jaza ijra'uha 'alal mudhaf wa 'alal mudhaf ilaihi. Kata sifat bila terletak setelah dua kata idhofah, sedangkan yang pertama kata bilangan, boleh dikaitkan kepada mudhaf atau kepada mudhaf ilaihi. Pengaitan sifat boleh kepada mudhaf atau kepada mudhaf ilaih. Pertama ada pengaitan kepada mudhaf, contohnya alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang artinya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tibaqa ini adalah sifat dari sab'a. Lalu selanjutnya pengaitan kepada mudhaf ilaih, contohnya wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman. Artinya, raja berkata, saya bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk. Kalau di sini, siman itu adalah sifat dari Baqarah. Selanjutnya ada kaidah 85. Al-awsafu al-mukhtasah bil inasi in urida bihi al-fi'lu lahiqaha at-ta wa in urida bihi an-nasab juridat minatta. Sifat yang khusus untuk perempuan jika dimaksudkan dengannya pekerjaan diberita, dan jika dimaksudkan dengannya pembangsaan tidak perlu diberita. Terdapat perbedaan pendapat ahli nahwu mengenai kata sifat yang khusus bagi perempuan. Ada yang menyatakan diberita marbutah dan ada pula yang menyatakan tidak perlu diberita karena sifat itu tidak dimiliki bersama oleh sehingga tidak akan tiruan makna. Yang benar adalah bahwa bila kata sifat yang khusus bagi perempuan itu diberita marbutah, maknanya adalah pekerjaan. Bila tidak diberita, maknanya adalah pembangsaan atau sifat. Menyusui, melahirkan, dan sebagainya. Lalu, apakah yang khusus berkaitan dengan perempuan itu perlu diberita atau tidak? Para ahli berbeda pendapat mengenai hal itu. Misalnya, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Yang artinya, hari ketika kalian lihat semua wanita yang menyusukan anaknya lengah dari anak yang menyusuinya. Kata murdi'ah dalam ayat itu sifat dan memiliki tak marbutah. Bagaimana maknanya? Menurut Asyankiti, dalam bahasa Arab jelas bahwa kata sifat yang khusus untuk perempuan bila dimaksudkan dengannya pekerjaan, maka diberita. Dan bila dimaksudkan dengannya pembangsaan atau sifat, yaitu melekatkan atau menisbahkan pekerjaan itu hanya kepada perempuan, tidak perlu diberita. Bila dikatakan, hiya murdi', itu berarti penyusuan itu diletakkan kepadanya. Artinya, ia sedang dalam masa penyusuan anaknya. Tetapi, bila dikatakan hiya murdi'ah, itu berarti bahwa sang ibu sedang menyusukan anaknya, yaitu sedang menetekkan puting susunya di mulut bayinya. Selanjutnya, kaidah ke-86. Jami'u auzani sifatul musyabbahah bi ismil fa'il in qusida bihal hudus wa tajaddudu ja'at ala wadni fa'il mutlaqan wa in lam yuqsad biha al-hudus wa tajaddud baqiya ala aslihi. Semua pola sifat
Semua pola sifat musyabbahah dengan makna isim fa'il bila dimaksudkan dengannya peristiwa dan perubahan, ia datang dengan bentuk fa'il secara mutlak. Dan bila ia tidak dimaksudkan untuk peristiwa dan perubahan, ia datang dengan bentuk aslinya atau sifat musyabbahah. Lalu isim fa'il adalah kata benda pelaku, kata orang yang melakukan. Sifat musyabbahah adalah kata benda yang dibentuk dari kata kerjanya yang juga berarti pelaku, tetapi maknanya lebih dalam daripada isim fa'il. Bentuk-bentuknya dari kata kerja 3 huruf menurut acuan-acuan adalah sebagai berikut. Fa'al, fa'il, fa'il, fa'lu, fa'ul. Dan bila menunjukkan warna yaitu af'al. Dari kata kerja lebih 3 huruf bentukannya sama dengan bentukan isim fa'ilnya. Makna yang dikandung sifat musyabbahah adalah kekalnya sifat yang disebutkan itu dalam diri pemiliknya secara menyeluruh dan abadi. Sebelumnya dalam kaidah pertama bab ini sudah menerangkan bahwa kata sifat yang jauh dari bangunan kata kerjanya maknanya lebih dalam. Alasannya adalah bahwa ketika kata kerja mengandung makna perubahan, kata sifat mengandung makna keabadian. Dan sebagaimana diketahui juga, sifat musyabbahah bila berasal dari 3 huruf atau sulasi, maknanya salah satu dari 2, yaitu yang pertama semakna dengan fi'il mudhari. Contohnya thahir al-qalb, suci hatinya. Dan yang kedua tidak semakna dengan mudhari. Contohnya jami al-dhahir, bagus umumnya. Atau kondisinya ini tidak berubah. Dari contoh tersebut jelas segi pertama kaidah di atas bahwa semua bentuk sifat musyabbahah dengan isim fa'il bila dimaksudkan dengannya peristiwa dan sesuatu yang berubah-ubah, ia datang dengan acuan fa'il secara mutlak. Sebagaimana contoh. Pertama, contoh penggunaan sifat musyabbahah. Wa idza alqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'wa hunalika subura. Ya artinya, dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaannya. Lalu contoh selanjutnya, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i. Artinya, dan siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Kedua kata garis tersebut ungkapannya adalah dengan sifat musyabbahah, yaitu maknanya tetap. Selanjutnya contoh penggunaan isim fa'il yang akan dilanjutkan oleh Jihan. Contoh penggunaan isim fa'il. Yang pertama, di Quran surah Hud ayat 12, fala'allaka tariqun ba'da ma yuha ilaika wa dha'ifu bihi sadruka, yang artinya maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit dadamu karenanya. Sempitnya hati orang kafir menerima Nabi Muhammad SAW dan kitab yang beliau bawa bermakna kata kerja dan bersifat temporal. Itu terkait dengan keluhan mereka sebagaimana disebutkan dalam ayat laula unzila alaihi kanzun au jaa ma'ahu malak, yang artinya mengapa tidak diturunkan kepadanya pembendaharaan atau datang seorang malaikat bersama-sama dengan dia. Bila keluhan itu hilang, mereka tentu akan beriman dan kesempitan hati mereka akan hilang. Hal itu berbeda dengan dalam surah Al-Furqan dan surah Al-An'am di atas. Kesempitan neraka dan hati mereka yang sudah disesatkan Allah bukan peristiwa atau pekerjaan yang berubah-ubah, tapi berlaku tetap. Selanjutnya kaidah 87. Al-aslu fi sifatil madahi ayyan taqila fiha minal adna ilal a'la wa sifatul dhammi
biaksi dzalika. Artinya patokan dalam penyampaian pujian adalah meningkat dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, dan patokan dalam mencela sebaliknya. Dalam memuji dilakukan penyebutan pujian dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Hal itu karena menyebutkan yang lebih rendah setelah yang lebih tinggi membuat yang lebih rendah itu kehilangan makna. Oleh karena itu tidak boleh disebut al-alim yang tahu setelah al-alam yang amat tahu. Hal itu tidak berarti bertentangan dengan kaidah lain yang sudah dijelaskan. Anal arabala yuqaddimuna ila ma yatanuna bihi wa yahtamuna. Arab tidak mendahulukan kecuali apa yang lebih mereka pentingkan dan lebih mereka utamakan. Hal itu karena kaidah ini diterapkan pada dua objek yang dituju yang berbeda, di mana yang satu lebih penting daripada yang lain. Dalam hal seperti itu, yang lebih penting dahulukan menyebutkannya dari yang kurang penting. Dalam memuji dilakukan penyebutan pujian dari tingkat yang lebih rendah. Namun jika ada dua objek yang dituju berbeda dengan makna yang satu lebih penting daripada yang lain berlaku kaidah. Sedangkan berkenaan dan celaan maka dimulai dari yang lebih hebat. Contoh, menyatakan beberapa sifat yang baik atau satu objek dilakukan mulai dari yang rendah kepada yang lebih tinggi. Contohnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 69, innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha, yang artinya bahwa sapi itu warnanya kuning tua. Faqi artinya kuning sekali, lebih hebat dari safra yang maknanya kuning saja. Contoh yang kedua menyebutkan beberapa objek yang baik, urutannya dimulai dari yang lebih tinggi. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatah. Dan kuda, begal dan keledai untuk kalian tungganginya dan perhiasannya. Kuda lebih besar, kemudian begal, dan seterusnya keledai. Contoh yang ketiga, menyatakan sifat yang buruk dari satu objek dilakukan dengan urutan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq. Yang artinya perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Dimulai dari yang lebih tinggi keingkarannya la yu'minuna, selanjutnya yang di bawahnya wala yuharrimuna, dan selanjutnya di bawahnya lagi wala yadinuna. Kaidah 88. Wa idza qamatis shafatu bimahalli adah hukmuha ilaihi la ila ghairihi washtuqa lidzalikal mahalla min tilqas sifat ismun wala yushtaqul ismu limahallin lam yakum bihi dzalikal wasfu. Bila sifat menempati satu tempat, hukum sifat itu kembali kepada tempatnya, itu tidak kepada yang lainnya, dan nama yang tempat itu diambil dari sifat tersebut, dan nama itu tidak diambil untuk tempat yang kata sifat itu tidak bertempat padanya. Dari segi logika, sifat-sifat bukanlah eksistensi yang terpisah dari disifati sehingga mengakibatkan yang disifat itu banyak karena keberadaannya. Itu hanyalah sifat-sifat dari yang memiliki sifat. Sifat-sifat itu berdiri karenanya. Setiap eksistensi pasti memiliki sifat-sifat berbilang. Dia memiliki sifat wujud, keadaannya wajib ada atau mungkin ada, atau merupakan materi yang berdiri dengan dirinya sendiri atau menjadi sifat dari yang lain. Maka wujud Allah itu Maha Esa, sedangkan sifat-sifat dan nama-namanya bisa berbilang. Dalam firman Quran surah Al-A'la ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Yang artinya sucikanlah namamu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan dan menentukan kadar dan memberi petunjuk dan menumbuhkan rumput-rumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Dalam ayat itu terdapat sifat-sifat yang banyak bagi satu yang disifati dan tidak berimplikasikan banyaknya yang qadim. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Bismillah, makalah aku mau bertanya.
Suaraku Boleh kedengeran Jeli. nggak? Oke, bisa Kedengeran. kedengeran ya. Kedengeran. Jadi di sini aku mau nanya dari pengertian terminologinya al-wasfu atau sifat ya. Kan di sini definisi dari terminologinya suatu tambahan yang diberikan kepada materi yang diperoleh ketika materi itu dipahami, baik tambahan itu positif maupun negatif. Nah, aku mau nanya contoh tambahan positif negatifnya tuh kayak gimana gitu. Dalam Al-Quran ada nggak? Gitu. Kalau Oke, yang terima positif kasih. bisa nggak sih kayak mungkin Asmaul Husna gitu? Atau ada yang lainnya gitu? Dah itu aja. Terima kasih malah. Terima kasih juga Jeli. Yang lainnya apakah ada yang ingin bertanya, guys? Pemakalah izin tanya. Iya, Kon. Ya, jadi sebenarnya masih kurang paham yang kaidah 85 itu. Cuma aku masih belum tahu gimana cara memberikan pertanyaannya gitu. Jadi boleh mungkin diberikan penjelasan ulang gitu lebih mendetail tentang kaidah 85-nya itu. Oh, oke. Terima kasih Pemakalah. Terima kasih juga.
Saya mau jawab pertanyaan Jelita. Bapak kalau saya salah boleh dikoreksi ya Pak. Tadi kan Jelita nanya tentang penambahan sifat yang positif atau negatif, contohnya seperti apa gitu. Sebelum ke Quran, tadi saya cari Quran agak pusing ya, yang mana sifatnya gitu. Tetapi contohin di apa, susunan bahasa Arab aja, misalkan penambahan kata sifat yang positif, misalkan aja pintar ya. Pintar kan adzakiyun kan ya. Adzaki. Kalau misalkan penambahan sifat yang positif berarti huwa rojulu adzakiyu. Kalau misalkan dia negatif, misalkan apa ya, jelek ya, kobih ya. Huwa rojulu al kobihu. Kayak gitu aja. Itu tuh sifat ya, yang dia tuh mensifati apa ya? Sebenarnya dia mensifati. Iya, tambahan sifat kan ada yang positif, ada yang negatif, kayak di bahasa susunan bahasa Indonesia aja. Jelek, pinter, males, kotor, itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Itu sih, Pak. Kok Bapak, saya boleh minta koreksinya nggak, Pak? Bener bener nggak sih, Pak, yang dimaksud al-wasfu itu kayak gitu, Pak? Ya, ya lanjut aja dulu, nanti saya lanjut sampai lagi. Benar-benar. Oke, Bapak. Oh ya seperti itu ya, nanti mungkin ya, paling yang contoh dari Qurannya doang sih yang penasaran kayak gimana. Yang penting yang sifat kayak Oke, gitu oke. lah gitu ya. Terima kasih makalah. Assalamualaikum. Makalah, aku mau nanya. Ini di kaidah 87 kan dalam memuji dilakukan penyebutan pujian dari tingkatan yang lebih rendah kepada tingkatan yang lebih tinggi. Hal itu karena menyebutnya yang lebih rendah setelah yang lebih tinggi. Itu boleh dijelasin nggak, maksudnya yang lebih rendah dan yang lebih tinggi itu kayak gimana, dan konteksnya dari contoh ini contohnya tuh kayak gimana gitu. Itu yang kaidah 87 ya, Nes? Iya. Baik, mau coba menanggapi pertanyaannya Konita tentang kaidah ke-85 ya. Ya. Sifat yang khusus untuk perempuan tidak dimaksudkan dengannya pekerjaan diberi tamar butoh, tetapi jika dimaksudkan dengannya pembangsaan tidak diberi tamar butoh. Penjelasan sederhananya gini, kalau di bahasa Arab itu kan kalau sesuatu untuk perempuan biasanya dikasih tak ya tamar butoh. Kayak misalnya murid kalau untuk laki-laki tilmidun, tapi kalau buat perempuan tilmidatun. Tapi ada yang nggak dikasih tamar butoh kayak haid, hamlun gitu. Itu kan karena cuma untuk perempuan,
kan nggak ada kan laki-laki yang haid atau yang hamil. Jadi itu intinya. Terus kalau penjelasan dari contohnya ini, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Itu ditanyakan kan di makalah paragraf terakhirnya itu ada gimana sama makna al-hajj di atas gitu. Murdi'ah dalam ayat itu kan memiliki tak. Berarti dia ada pekerjaan bukan pembangsaan. Ayat di atas demikian maknanya adalah bahwa ibu yang sedang menyusui anaknya sekalipun ketika kiamat terjadi akan terlepas anaknya itu karena begitu hebatnya goncangan pada hari itu. Jadi murdiah ini termasuknya kepada pekerjaan, makanya diberita. Kenapa pekerjaan? Masalahnya kan nggak ada kan laki-laki yang menyusui. Di sini kenapa murdiah itu dikatakan pekerjaan bukan pembangsaan? Karena suatu saat pekerjaan itu pasti bakal terlepas gitu. Jadi nggak mungkin kan nanti kiamat seorang ibu tetap menyusui gitu. Ya gitu aja sih penjelasannya. Oke, baik, terima kasih makalah. Ya, semoga menjawab. Aku mau mencoba menjawab dari pertanyaan Ines ya, dari kaidah 87. Patokan dalam penyampaian pujian adalah meningkat dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, dan patokan dalam mencelanya sebaliknya gitu. Ini kan di kaidah 87 ini ada 3 jenis ya. Ada urutan penyebutan beberapa sifat dalam satu objek, ada penyebutan beberapa objek yang baik, kemudian ada yang satu lagi penyebutan beberapa sifat yang buruk. Jadi kalau misalkan yang baik nih, kalau dalam konteksnya yang positif, ya disebutinnya ini ada, kalau ada beberapa sifat nih dalam satu objek dan itu tuh positif, penyebutannya itu dimulai dari yang sifat yang biasa dulu, kemudian nanti dia yang lebih besarnya lagi. Misalkan kan gini nih, ada contohnya kan, innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha, bahwa sapi itu warnanya kuning tua. Jadi yang disebutkan itu dia adalah sofro dulu. Sofro itu adalah kuning aja. Terus faqi'un itu tuh dia kuning tua. Jadi ada tahapannya. Kalau penyebutan sifat positif dia yang dari yang biasa dulu, kemudian dia yang lebih besar. Jadi kan kuning itu kan biasa aja kan, warna kuning, ya udah kuning biasa aja. Lalu disebut selanjutnya sofro itu ada faqi'un kuningnya kuning tua, jadi lebih besar. Kayak gitu urutannya, dari yang biasa kemudian lebih besar kalau untuk beberapa sifat yang baik dalam satu objek. Kalau misalkan ada beberapa objek tapi mereka semua baik, maka urutannya disebutkan dari yang lebih tinggi dulu. Gini, ada ayat wal khayla wal bigola wal hamira litarkabuha wa zinah. Wal khayla, dan kuda, kemudian disebut setelah kuda disebutkan bagal, kemudian disebutkan keledai. Jadi kalau misalkan ada beberapa objek yang positif, dia disebutkannya dari yang besar dulu, dari yang lebih utama. Ibaratnya kan kuda tuh lebih besar kan ya, lebih gagah, kemudian baru bagal ya. Bagal tuh apa, hewan apa? Terus habis itu keledai, ya inti kayak gitu. Dari yang baik dia disebutkannya dari yang lebih utama dulu. Kalau sifatnya yang baik dia disebutkannya dari yang lebih umum, kayak gitu. Selanjutnya sifat yang buruk. Kalau menyebutkan sifat yang buruk dari satu objek, maka yang disebutkan dulu dia yang lebih besar gitu, yang lebih dahsyat keburukannya dibanding yang lain. Misalkan kan gini nih, qatilul ladzina la yu'minuna billah. Yang pertama disebutkan itu yang lebih besar. Yang lebih besar apa? Dia itu tidak beriman. Itu kan lebih besar dibanding wala la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, itu lebih utama, lebih kayak dahsyat gitu keburukannya dibanding wala yuharrimuna, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir itu dan tidak beragama dengan agama yang benar. Walaupun semua itu keburukan ya, tapi kan ada keburukan yang ibaratnya lebih dahsyat dibanding yang lain. Kayak gitu. Sejauh ini bisa dipahami, Ines? Terima kasih pemakalah. Ya, sama. Bapak mungkin sudah cukup. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin pertanyaan?
Ada lagi? Silakan kalau ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan, dipresentasikan apa yang sudah ditulis. Cukup banyak tadi ya, ada 26 halaman. Oke, sebelum itu saya pengen kenalan dulu deh para presentator ini. Ada berapa nih? 3 ya. Ihan Sakoya. Dari mana asalnya? Ihan? Hadir Bapak. Dari Asalnya dari Kalimantan mana? Selatan. Oh, Kalimantan. Jauh. Kok bisa sampai Iki? Infonya dari? Taunya dari mama saya alumni IKI. Oh. Dulunya di mana? Di pesantren mana? Pesantren di sini Bapak. Mana? Di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Oke. Terus nomor 2, Naswa Amelia. Dari mana asalnya? Dari Tangerang, Pak. Tangerang. Tangerangnya mana Tangerang? Tangerang Cikupa. Lupa. Dulunya di mana pesantrennya? Pesantrennya di Darul Kolam. Satu kolam. Yang mana itu? Yang kan ada banyak ya satu. Oh, Darul Kolam 3. 3. 3 itu yang apa? Kalau yang gintung itu berapa itu? Kenapa? 3 juga. Yang gintung itu mana? Itu yang berapa itu? Kalau gintung? Yang di Gentung Darul Kolam 1 sama 2 sama 4 kalau nggak salah. Kalau 3 di mana? Kalau 3 di Pangkat. Oh, iya. Desa Pangkat. Oke. Terus satunya lagi Mutia Salma. Dari mana asalnya Mutia? Dari Karawang, Bapak. Karawang. Dulu pesantren mana? Dulu di Darut Tauhid Bandung, Pak. Oh, Darut Tauhid itu yang Bandung kan dekat UPI itu ya? Di dekat mana, Pak? Iya, di UPI. UPI. Ya. Oke, baik. Tema hari ini adalah tentang al-wasfu atau sifat. Ya. Al-wasfu sifat. Tadi sudah disinggung sedikit ya, apa itu al-wasfu, ya, yaitu suatu tambahan yang diberikan pada materi atau zat yang diperoleh ketika materi itu dipahami, baik tambahan itu positif maupun negatif. Ya. Maka makna as-sifat atau al-wasfu lebih luas daripada na'at. Ya. Pokoknya kalau gampangnya itu, kalau dalam Quran itu yang ada kata-kata yang kalau diterjemahkan. Ya, ada yangnya. Yang itu kan untuk menyifat. Gitu. Yang pintar, yang kokoh, yang apapun ya. Pokoknya kalau ada yang, maka itu masuknya dalam kategori al-wasfu. Ya, memang dia lebih luas daripada sekedar an-na'at. Nah, karena kalau na'at itu dia masuk dalam kategori tawati, dan tawati itu mengikuti yang diikuti ya. Tapi kalau al-wasfu ya di sini ini bisa lebih luas lagi. Gitu. Bentuknya tidak harus ada yang diikuti. Bisa jadi malah dia awalan gitu. Tapi mengandung sifat. Bisa jadi seperti itu. Nah, maka yang penting ya untuk diketahui ini nanti penting juga ya. Penting juga untuk mendeteksi ya, cara mencari. Bagaimana cara mencari al-wasfu dalam Al-Qur'an? Ya, itu dengan cara kita tahu dulu wazan-wazannya ya. Wazan-wazan atau bentuk-bentuk sifatnya. Ada yang disebut dengan sifat musyabbahah kalau dalam ilmu nahwu. Ya, teman-teman nanti bisa lihat ya. Sifat musyabbahah itu ya sifat gitu ya, untuk menjelaskan sifat, dan dia bermacam-macam sifat musyabbahah itu. Sifat musyabbahah kalau melihat dari segi bentuknya
ada yang dia asli ya. Ya ada yang asli. Asli terbentuk dari fi'il sulasi misalnya. Sifat musyabbah itu kan disebut dengan mustaq ya, bagian dari mustaq. Mustaq itu bentukan dari satu kata kemudian berubah menjadi kata yang lain, itu mustaq namanya. Kalau fa'lun misalnya, itu nah, mustaq itu ada yang bilang dari masdar, ada yang bilang dari fi'il ya. Mustaqnya fa'lun ya fa'ala yaf'ulu, fa'lan ya maf'alan, fa'ilun wa dzaka maf'ulun itu mustaq. Nah, di antara mustaq itu adalah berbentuk musyabbahah ya, sifat musyabbahah. Nah, sifat musyabbahah itu tadi ada yang dia sudah bentukannya sudah ada. Ada yang disebut dengan mulhaq. Kalau yang sudah ada itu yang mengikuti wazan fa'ilun misalnya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri di Quran. Kalau ada kata-kata fa'ilun, seperti kata fa'ilun, maka itu bisa masuk dalam kategori sifat musyabbahah. Ya, misalnya kalau itu jarang di Quran. Nah, kalau yang kedua banyak fa'ilun ya. Fa'ilun itu banyak. Alimun, karimun ya. Aldimun. Itu semuanya adalah sifat musyabbahah, mengikuti wazan fa'ilun. Ada lagi yang mengikuti wazan af'al. Af'alu ya. Dan fa'la'u. Misalnya apa? Akhdar. Ya. Apa itu ayat misalnya ada ayat yang berbunyi apa itu? Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naro. Ya. Itu kata-kata akhdar. Ada lagi yang mengikuti wazan fa'lanu. Ya, fa'lanu atau fa'la ya. Atau fa'la. Itu juga ada. Nah, nanti seperti kata dham'an ya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yasabuhu dham'anu ma'a. Kemudian umyana itu juga sama. Ya, umyana. Itu masuk dalam kategori kita. Kemudian mengikuti wazan fa'alun ya, fa'alun. Juga ada ya. Kemudian fa'lun juga ada, fa'lun. Khalqu ya, itu juga sifat musyabbahah ya. Nah, itu yang asli-asli ya, yang al-asli lah. Sifat musyabbahah yang asli. Nah, kalau seperti fa'ulun itu apa itu? Kalau fa'ulun itu namanya sigot mubalaghah itu bukan sifat musyabbah tapi sigot mubalaghah. Meskipun demikian, sigot mubalaghah itu bagian dari isim fa'il dan isim fa'il itu juga merupakan bagian dari jenis sifat musyabbahah ya. Sifat musyabbahah tapi yang mulhaq istilahnya kalau dalam bahasa nahwu itu. Yang sifat al-mulhaqah. Makanya tadi contohnya diantaranya adalah faqi'un. Faqi'un launuha tasurrun nadirin. Ya, faqi'un. Itu ngikutin wazan fa'ilun. Nah, atau dia mulhaq ya. Sifat yang mulhaq. Nah, kalau kita tahu seperti itu, nanti kita akan dapat melihat di Quran-Quran ya, yang berbentuk positif ataupun berbentuk negatif misalnya. Misalnya kalau positif lah banyak ya. Sifat-sifat Allah itu positif semua. Alimun, ya, azimun, karimun ya. Di Quran banyak. Innallaha ghafurur rahim. Ya, rahim itu tadi Rahman itu positif. Kalau yang negatif itu misalnya apa ya? Kalau yang negatif contohnya misalnya apa? Kita itu negatif atau enggak ya? Umyana tadi. Ataupun fakila berat. Itu masuk atau enggak itu enggak tahu. Di surat apa itu tapi balaghah bukan masuk dalam kategori sifat musyabbahah. Ya, nanti teman-teman bisa cari sendiri sebenarnya. Termasuk misalnya wasariqu, azani wazaniyatu. Kalau tadi dikatakan bahwa isim fa'il itu bisa masuk bagian dari kategori
yang mulhaqah ya, maka az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma itu bisa. Wasariq wasariqatu artinya orang yang ya mencuri ya, kemudian orang yang berzina kan gitu. Nah itu kalau mau dimasukkan bisa dalam kategori yang negatif dalam Al-Quran. Ya. Maka semua kata yang mengikuti wazan yang saya sebutkan tadi, fa'lun, ya, fa'ilun, ya, af'alu, fa'la'u, ya, terus apa tadi? Fa'lanu, ya, terus fa'lun, ya. Nah itu semuanya adalah masuk dalam kategori sifat musyabbahah dan disebut sebagai bagian dari al-wasfu dalam materi yang kita bahas pagi hari ini. Ya, sehingga itu semua adalah berlaku sebagai sifat gitu ya, dijadikan sebagai sifat. Tinggal nanti cari sendiri teman-teman. Ya, misalnya tadi murdiun ya, murdiun, murdiatun. Itu kan bagian dari isim fa'il. Gitu. Bagian dari isim fa'il. Oke, itu mengenai wasf ya. Baik. Kemudian tadi pertanyaan atau penjelasan ya mengenai kaidah 85. Ini memang penting juga ya. Perlu dibahas. 85 tadi ya tadi. Oke. Al-awsaf al-muhtassah bil inas in urida bihal fi'lu lahiqaha atta wa in urida biha an-nasabu jurridat minatta. Ya, sifat yang khusus untuk perempuan jika dimaksudkan dengannya pekerjaan diberita dan jika dimaksudkan dengannya pembangsaan tidak diberita. Apa sih maksudnya ya? Kalau teman-teman baca di kitabnya ya. Itu nanti maksudnya gimana sih ya? Maksudnya dia bertujuan ya, bertujuan untuk menjelaskan ya, menjelaskan ketika dia sedang dipakai untuk sebuah pekerjaan ya, seperti yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardo'at ya. Itu yang contoh yang menambahkan tak ya, murdi'atin amma ardo'at. Tapi di sisi yang lain ada ayat enggak ada ya. Ini ya, contohnya murdi'atin saja. Oke. Jadi murdi'ah, kemudian hamil ya. Orang hamil, hamilah, haidah ya. Itu kan sifat-sifat yang hanya melekat pada seseorang perempuan gitu ya. Hanya bagi perempuan. Nah, dalam bahasa Al-Qur'an ataupun bahasa Arab itu ternyata ada pembedaan penggunaannya. Ya. Kalau dia dipakai untuk sebuah pekerjaan ya, maksudnya sedang mengerjakan gitu ya, maka berlaku kata murdi'ah ya, atau menambahkan tak. Tetapi kalau enggak ya, maksudnya ditujukan untuk pembangsaan. Bangsaan itu begini. Tidak sedang menjelaskan seorang perempuan yang melakukan kegiatan itu gitu ya. Maka cukup atau tidak memakai tak. Misalnya al-hamil. Gitu, al-hamil. Nah, itu perempuan yang hamil atau al-haid, orang yang haid. Tetapi kalau ingin menjelaskan ada seorang perempuan yang sedang haid ya, maka ya haid. Gitu, haid. Tetapi kalau enggak ya haid gitu ya. Kalau sedang menjelaskan secara umum ya bahwa ada perempuan atau ingin menjelaskan
perempuan yang haid adalah misalnya kayak gitu. Tapi kalau menjelaskan seseorang yang sedang melaksanakan pekerjaan yaitu haid gitu atau menghamil ataupun juga menyusui tadi ya, maka menggunakan ta ya, murdiah ya, hamilah. Terus haidah gitu. Itu saja yang membedakan. Hanya saja kebanyakan ya, kebanyakan itu jarang menggunakan sifat atau sifat musyabbahah. Kebanyakan itu berbentuk fiil kalau pekerjaan itu. Ya namanya juga pekerjaan, fiil. Gitu. Jadi kalau hamil ya hamalat gitu ya. Hamalat hamlan khafifan. Ya. Hamalat hamlan khafifan. Oke. Nah, kemudian tadi yang berapa tadi? 87 ya. Al-aslu fi sifatil madhi ayyantaqila fiha minal adna ilal a'la. Wa sifatid dammi fi aksi dari. Tadi udah jelasin ya. Sudah bagus tadi penjelasannya. Di mana Allah itu memberikan urutan ya. Gitu. Kalau dalam hal al-madhi ya, mulai dari bawah sampai ke atas. Gitu. Kenapa ya? Biar yang namanya pujian ya, pujian, memuji. Madhi kan pujian ya. Kebaikan ya. Itu ya urut gitu ya, sampai kemudian puncak itu adalah yang tertinggi. Gitu. Dari hal-hal yang sederhana dulu ya sampai kemudian yang paling tinggi ya pujiannya. Ya, seperti dalam contoh lain nanti wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu tahu yang sir dan juga akhfa. Sir sama akhfa, akhfa itu lebih detail daripada sir. Sir itu rahasia, akhfa itu lebih rahasia lagi. Lebih tersembunyi lagi. Gitu. Jadi orang itu biar nanti tahu bahwa dengan yang paling rendah aja dia itu sudah terpuji, sudah luar biasa. Ya, apalagi kemudian ditambahi dengan yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Ya. Tetapi kalau sedang menjelaskan mausufat, ya, sesuatu yang disifati, ya, maka memulai dari yang paling tinggi ke yang lebih rendah. Misalnya tadi wal khayla wal bighala wal hamira litarkabu wal zina. Khayl itu kuda. Bighal atau baghal itu di bawah kuda. Hamira itu himar. Jadi ada bedanya ya. Ada bighal, ada kuda, ada himar. Himar itu paling kecil. Keledai itu himar. Himar itu hampir mirip dengan kambing ya. Lalu di atas himar itu ada bighal atau baghal. Maka baghal itu di antara kuda dan juga himar ya, untuk gedenya. Baru paling gede adalah kuda. Oke. Nah begitu juga, nggak tahu di sini ada nggak ya? Tadi. Celaan ya, adanya. Celaan dimulai dari yang lebih hebat. Ya, kalau untuk mencela itu dimulai dari yang lebih hebat. Mana contohnya? Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq. Ya. Dari urutan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Ya, itu untuk celaan. Biar apa? Biar langsung merasuk gitu ya. Biar langsung merasuk kepada orang yang dicela. Tetapi kalau tadi pujian itu dari yang rendah dulu. Karena dengan melihat yang rendah, itu orang sudah akan takjub. Apalagi ditunjukkan yang lebih gede gitu ya. Maka misalnya sifat Rasul, ya itu kan ada ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu urutan itu. Gitu. Dari yang paling rendah, azizun alaihi ma'anittum harisun ya, alaikum bil mu'minin raufun, kemudian paling tinggi adalah rahim. Karena rahim itu adalah sifat Allah ya, kemudian disematkan kepada Nabi ya, Muhammad dalam hal ini. Nah, itu adalah cara-cara Allah mengungkapkan bentuk sifat ya dalam Al-Qur'an.
Tapi tentu banyak lagi ya. Dia mirip-mirip naat, tetapi tidak sama persis. Ya. Karena naat itu lebih terbatas daripada wasf. Ya. Nah, sifat ini kalau sederhananya ya tadi, kalau diartikan itu muncul kata yang. Gitu. Wasariku, wasarikatu, orang yang mencuri, wasarikatu ya, dan perempuan. Azani wazaniatu. Wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zinah. Ya. Itu zinahnya di situ sebenarnya. Ya. Tapi yang disifati adalah khayl, bighal, hamir. Ya. Nah, kemudian ya itu untuk sifat-sifat ya, sifat-sifat atau sifat musyabahah dalam Al-Qur'an. Maka untuk mudahnya ya tadi kembali lagi kita melihat wazan-wazan sifat musyabahah. Ya, kalau kita tahu nanti ke Qur'annya pun juga gampang kalau kita mau mencari. Sehingga nanti di situ apa maksudnya gitu. Nanti akan dapat kita ungkap. Gitu. Dan itu dalam kehidupan sehari-hari ya kita juga pakai. Ya. Alimun ya, karimun, hasanun termasuk juga hasanun, fa'alun, ya, hasanun. Apalagi fa'lun tadi ya, aktor, dom'an, umyana, summan ya, summa wa umyana, itu dan lain-lain ya. Oke baik sampai di sini silakan kalau ada yang bertanya. Enggak terlalu banyak sebenarnya pembahasannya. Oke, kalau nggak ada ya kita cukupkan saja. Minggu depan kita masuk ke kelompok selanjutnya, pembahasan tentang kaidah-kaidah tafsir terkait tauhid ya. Terkait tauhid atau penguat tauhid itu. Silakan nanti disiapkan ya untuk presentasi minggu depan. Kita ketemu di jam yang sama ya. Mungkin nanti lebih banyak lagi diskusinya, lebih bisa meluas lagi untuk melihat tauhid-tauhid dalam Al-Qur'an, sekaligus apa dampak dari makna gitu ya atau pemahaman dalam tafsir dari adanya tauhid-tauhid tersebut ya. Nah, satu lagi ya. Kalau teman-teman baca di hal semacam ini ya, hal semacam ini wasf ataupun atau ya, ini kan semuanya adalah kaidah-kaidah kebahasaan. Kalau pengen merasakan apa detailnya ya ataupun dampak dari maknanya ya teman-teman bisa baca di kitab-kitab tafsir yang bercorak bahasa ya, tafsir bahasa, tafsir lugawi. Seperti apa misalnya Al-Misbah ya. Kalau teman-teman baca Al-Misbah itu sangat kentara sekali ya bagaimana Prof. Quraisy itu detail sekali ya menjelaskan makna-makna berdasarkan kebahasaan. Ya. Beliau misalnya menjelaskan al-mu'minun dan walladzina amanu itu beda. Gitu. Kalau walladzina amanu kan fi'il. Al-mu'minun itu sim fa'il ya. Dan itu bagian dari sifat. Nah, kalau beliau biasanya ini kalau ingin tahu, kalau walladzina amanu itu adalah orang yang sedang beriman atau orang yang sudah beriman karena fi'il madhi. Tetapi imannya itu tidak menjamin dia kekal ya, melekat pada orang tersebut. Tetapi kalau al-mu'minun itu pasti melekat sampai kapanpun. Gitu. Kalau kata-kata al-mu'minun lebih. Makanya tadi apa tadi? Waqala rajulun mu'minun ya. Kalau seperti itu berarti itu kekal gitu. Sifat yang sudah melekat. Sehingga Prof. Quraisy itu ya beda cara memaknainya, ya, cara menerjemahkannya pun beda. Walladzina amanu dan al-mu'minun seperti walladzina taqau dan muttaqun. Seperti walladzina kafaru dan kafirun itu beda. Gitu. Nah, itu detailnya tafsir kebahasaan. Nah, teman-teman bisa melihat dari contoh-contoh pada tafsir bahasa seperti itu. Ya, sebenarnya dari tafsir Al-Misbah karya
Quraisyihat. Baik, cukup sekian untuk hari ini ya, kelas hari ini. Kita ketemu minggu depan. Siapkan untuk kesempatan berikutnya. Kita tutup kelas ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk laporannya saya tunggu nanti, laporan perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sehat-sehat.